Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hlul qalbi bijahi nabi wa sahbihi ali. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah wallahu akbar. Adada al-hafid tilka al-adila wa ma'ana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma wa atina min hikmah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa jannatan maghfurah. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni mu'amalatika. Allahumma rzuqna taubat qabla al-maut, syahadatan qabla al-maut, wa jannatan ba'da al-maut, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai kemuliaan para pecinta majelis ilmu, pecinta Nabi Muhammad SAW, jamaah Masjid Al-Yakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar buku laporan FM di mana Anda berada, para pecinta majelis ilmu, khususnya jamaah Masjid Al-Yakin yang kami cintai dan dimuliakan. Alhamdulillah, malam hari ini bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali dengan kita kitab Masra'ul Ibad karya daripada Imam Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jami Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke makalah yang ke-42, halaman 76 dari buku yang Bapak pegang sekarang. Para muslimin rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bihi dan amin ya rabbi wa maqal tsadiyah wal arba'in. Makalah yang ke-42. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah kecintaan atau amalan yang paling disukai oleh para sahabat Nabi, yang menyebabkan Allah cinta sama mereka. Jadi kita kemarin mempelajari taubat, setelah kita belajar tentang taubat, maka akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Karena kita sudah membersihkan diri kita dari dosa, sudah membersihkan diri kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga harus kita mencurah cinta. Biar apa? Biar kita istiqomah. Karena kalau nggak cinta sulit untuk istiqomah. Ada pertanyaan kepada kami, bagaimana cara orang istiqomah di jalan Allah? Caranya Anda harus cinta dulu kepada Allah dan cinta kepada ajarannya. Contoh, Anda sudah diterima di sebuah perusahaan pekerjaan, terima pekerjaan. Bagaimana Anda biar bisa kerjanya bagus, istiqomah, disiplin? Anda nggak bolos, nggak absen dan sebagainya. Caranya Anda harus mencintai pekerjaan. Dengan kita mencintai pekerjaan tersebut, maka otomatis kita akan disiplin, kita menikmati pekerjaan tersebut dan bertahan lama. Tapi kalau kita nggak mencintai pekerjaannya, maka kita nggak akan disiplin dan tidak akan bertahan lama tadi. Dipecat terus ya, sama. Agar kita istiqomah di jalan Allah ini, kita harus cinta dulu kepada ajarannya. Nah, ini dipraktekkan oleh para sahabat. Bagaimana ini kita baca? Karena Rasulullah SAW diriwayatkan dari baginda Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunya." Kata Nabi, ini Nabi dulu yang mulai. Dunia kan dari perkara dunia yang aku cintai, ai mahbubatu mimma baina samawati wal ardh, yaitu yang paling dicintai di antara langit dan bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi memulai pembicaraan di hadapan sahabatnya. Ada 3 yang sangat dicintai oleh baginda Nabi di dunia ini. Yang pertama adalah tip minyak wangi. Nabi itu paling suka minyak wangi. Makanya padahal Nabi ini adalah sosok yang paling wangi. Sampai dikatakan Nabi itu keringatnya aja dari minyak wangi. Khusus Nabi lebih. Jadi Nabi itu kalau berkeringat, keringatnya itu dikumpulkan oleh istri-istri beliau, dimasukkan ke dalam botol. Itu keringatnya Nabi SAW. Dan minyak wangi dan keringat Nabi ini wangi, lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi sekali, yaitu minyak kasturi. Sampai riwayat mengatakan Nabi kalau berjalan, misalkan jarak 1 mil itu 2 sampai 3 km. Nanti berapa? Ya anggaplah dari sini ke tempat itu pada berapa kilo? Ada berapa kilo ya? Berapa lebih lah. Nabi jalan, Nabi udah sampai sana. Aromanya kita di sini masih keciuman. Sehingga sahabat tahu, oh, barusan Nabi melewati jalan ini. Dari mana? Dari minyak wangi, dari aroma. Itu keringat Nabi. Dan itu ada Bapak Ibu, saya pernah dikasih teman saya minyak wangi dari Dubai, asli minyak wangi Dubai. Harganya jujur, saya bilang mahal itu, tapi kecil segini. Saya bilang apa minyak wangi harga jutaan. Tapi begitu saya pakai, wanginya satu ruangan kecium Bapak Ibu. Dicuci istri saya seminggu nggak hilang. Ada itu. Jadi saya pakai itu karena mahal dan mewah. Setahun habis. Dan saya pakai paling acara kondangan, pengisian. Dan itu ada minyak wangi yang apa namanya yang bagus lah, yang tahan lama, yang awet gitu ya. Dan ini keringat Nabi. Jadi ada minyak wangi yang awet itu ada. Nah itu keringat Nabi wangi, tapi Nabi masih memakai minyak wangi. Nabi masih punya wangi. Mau sholat Nabi pakai minyak wangi, mau bertemu tamu Nabi pakai minyak wangi. Padahal Nabi sudah wangi, tapi masih pakai minyak wangi. Kita adalah bau asam, bau ketiak, bau daki, semua bau ada di tubuh kita kan. Ada pakai minyak wangi, menghadap Allah lagi. Iya. Bau setan, hantu semua ada ya. Balikannya. Kalau Nabi enggak, Nabi memakai wangian. Aduh, kenapa Nabi? Karena Nabi paling suka minyak wangi. Yang kedua, An-Nisa, perempuan solehah, wanita yang solehah, Nabi suka. Wajar, Nabi juga basyarul akal, walaupun Nabi istimewa, tapi Nabi juga manusia. Ya Nabi juga perempuan yang solehah. Wajulat qurratu aini fi sholat. Dan yang ketiga yang disenangi Nabi adalah apa? Dijadikan hiburanku itu ada di dalam sholat. Saya nggak banyak lebar bahas wanita solehah, karena nanti ada bab khusus wanita solehah ya. Yang ketiga adalah kesenangan Nabi sholat. Ya, kalau sudah dibawa ke sholat, Nabi panggil Bilal bin Rabah, dia bilang, arifna ya Bilal, hibur kami wahai Bilal. Jadi hiburan Nabi itu sholat. Kalau kita tidak, begitu pengiran azan, azan ini ya, risau masjid. Ada orang dengar azan, panas dingin, pekak ya. Makin besar azannya, makin kencang juga dia nyanyinya. Betul telinganya. Ditanya ini bagaimana itu Pak Ustaz? Saya jawab aja, setahu saya ini azan saya tahu juga. Ada kalau Nabi senang. Wahadil misal allati waqa'at bi Rasulillah SAW. Ini perkara 3 ini yang terdapat pada diri Rasul. Laisa minal dunya fi syai'. Sebenarnya ini bukan bagian daripada dunia. Cuman bahasa Nabi doang. Ada 3 di dunia yang Nabi senang. Yang wangi, wangian, perempuan solehah, dan dijadikan sholat. Sholat itu bukan perkara dunia. Sholat itu kan sudah akhirat. Nah jadi ini hanya bahasanya saja. Pada hakikatnya, li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya kalladzi la budda minhu minal qul wal maskan wal malbas. Jadi semua yang ada pada diri Nabi hakikatnya Allah yang ngasih, bukan dunia. Kita juga Allah yang ngasih, tapi faktornya faktor dunia. Kalau Nabi juga
memang betul-betul dari Allah. Contoh, ini karena tadi disinggung perempuan soleha. Nabi mencintai wanita yang soleha. Jelas dong, siapa yang gak mau? Yang perempuan juga kan pasti ingin mendapat jodoh yang soleh. Ibu-ibu juga pasti ingin mendapat menantu yang soleh-soleha. Bukan sesuatu yang kamu. Tapi pernikahan Nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Nabi gak pernah memilih wanita menurut hawa nafsunya sendiri, gak ada. Atau menurut keinginannya, gak ada. Kalaulah Nabi itu menikah menurut keinginannya sendiri, sebenarnya ini gak tahu di Bapak Ibu kalau dengar gak dari sejarah ini, ada satu sosok wanita yang dicintai Nabi sebenarnya. Tapi Nabi gak pacaran, alhamdulillah. Beda sama anak muda zaman sekarang. Begitu sudah maksud untuk tak pacaran, barulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi hanya sekedar suka. Siapa dia? Namanya Siti Fatimah binti Abi Thalib, saudara perempuannya Sayyidina Ali, anaknya Abu Thalib. Ya wajar, karena Rasulullah dari umur berapa? Umur 8 tahun hidup bersama Abu Thalib, dibesarkan oleh Abu Thalib, dagang bersama Abu Thalib, hidup satu rumah. Ini karena Rasulullah ingin dekat dengan Sayyidina Abu Thalib, bukan hanya dianggap sebagai keponakan, tapi kepengen dianggap sebagai anak. Rasulullah kepengen menikahi Siti Fatimah. 3 kali Bapak Ibu Rasulullah melamar, gak jadi. Pertama Rasulullah datang melamar, bukan melamar sih, meminta ya. Mau meminta, bukan melamar. Ternyata Siti Fatimah sudah dilamar oleh orang lain. Sementara 2 kali itu kejadian yang 2 kali itu setelah tersebarnya Islam. Jadi Rasulullah padahal sudah menjadi Nabi saat itu, meminta Siti Fatimah gak bisa, karena ada perang. Kenapa? Tidak diizinkan oleh Allah. Kalaulah Nabi itu menikah menurut pilihannya sendiri, menikah menurut keinginan beliau sendiri, tentu Siti Fatimah, karena nanti setelah itu kan pertama kasus kedua ya, setelah Islam tersebar, suaminya ini meninggal, Siti Fatimah. Nah, Rasulullah datang meminta Siti Fatimah lagi untuk kedua kali. Kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, aku takut, aku punya anak banyak. Kalau aku menikah dengan engkau, takut aku gak bisa mengabdi, gak bisa maksimal, karena anaknya banyak waktu itu. Sampai 3 kali. Kalau Rasulullah tentu udah jadi pilihan Nabi, sudah jadi istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Bagaimana dengan Siti Khadijah? Siti Khadijah bukan Rasulullah yang minta, Siti Khadijah yang meminta, Siti Khadijah yang datang, Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Begitu juga yang lain, semuanya wahyu dari Allah. Jadi pada hakikatnya perempuan solehah yang dimaksudkan Nabi ini bukan dari dunia sebenarnya, tapi semuanya datang dari Allah. Nah, ini yang dimulai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi ketika berbicara seperti ini, ya, wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabahu radhiyallahu anhum julusan. Beliau bersabda sedang duduk bersama para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah bilang ada 3 yang aku cintai tadi itu kan. Maka berdiri Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar sedih radhiyallahu ta'ala, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Dijawab sama Abu Bakar, wa hubbiba ilayya minad dunya, aku juga sama ya Rasulullah. Dunia yang aku cintai itu ada 3. Abu Bakar yang paling dekat sama Nabi. Yang pertama yang paling disenangi oleh Nabi adalah an-nadhar ila wajhi Rasulillah. Yang pertama yang aku senangi ya Rasulullah adalah memandang wajahnya Rasulullah. Sehingga Abu Bakar disini. Jadi yang pertama kali disebut adalah memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya cinta Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, saking tingginya. Sayyidina Abu Bakar ini jangan ditanya Bapak Ibu. Perjuangannya kepada Rasulullah itu kan di saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan bertaruh nyawa. Salah bisa nyawa lain. Siapa satu-satunya sahabat yang berani menemani Rasulullah hijrah dari Mekah Madinah? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sampai dikejar musuh kan, masuk ke Gua Tur. Itu
lubang-lubang sebelum masuk ke ruang untuk bersembunyi untuk istirahat. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Rasulullah biarkan aku masuk. Kenapa? Khawatir di dalamnya ada binatang buas. Dia tak mau Rasulullah kesakitan atau terganggu. Dibersihkan, ada lubang-lubang ditutup dengan batu. Semua lubang ditutup dengan batu. Sisa satu lubang karena kekurangan batu. Ditutup dengan kaki jempol yang Abu Bakar. Rasulullah pun beristirahat, berpangku, kepalanya pangku di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar menjaga. Ternyata lubang yang ditutup dengan jempol Sayyidina Abu Bakar itu sarang ular. Ular itu beto, kata orang muda. Aku digigit itu, digigit ular, digigit. Sayyidina Abu Bakar nahan. Kenapa? Sakit kan, tapi benar takut. Kekasihnya bangun, takut. Cuma yang namanya manusia, lama-lama sakit, netes juga air mata. Begitu netes air mata, kena kepada Rasulullah. Kebangun Nabi Muhammad SAW. Mengatakan, apa orang yang Rasulullah Muhammad? Aku gak ada niat untuk membangunkan ya Rasulullah, tapi ada ular menggigit kaki saya yang membuat saya kesakitan, saya gak kuat lagi. Akhirnya mau menetes air mata. Saking kuatnya pengorbanan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah kan punya mukjizat. Mukjizat para nabi terdahulu itu ada pada Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman itu bisa mendengar, salah satu mukjizatnya bisa mendengar atau memahami bahasa hewan. Nah, Rasulullah bisa berbicara dengan ular. Ditanya, kenapa kamu gigit sahabat saya Abu Bakar? Ternyata ular ini maksudnya baik. Ya Rasulullah, aku sudah mendengarkan berita, kelak engkau akan dikejar musuhmu dan engkau akan bersembunyi di goa ini. Puluhan tahun aku menunggu engkau ya Rasulullah. Jadi ular itu ternyata menunggu Nabi Muhammad. Mendengar riwayat, mendengar berita, Rasulullah akan bersembunyi di goa itu. Ditunggunya hanya untuk melihat Nabi Muhammad. Setelah engkau datang, pas aku mau melihat, malah ada kaki yang menghalang. Maka aku berusaha mendorong, gak juga dibuka, aku gigit. Kenapa? Hanya ingin melihat wajahnya Rasulullah. Ular rela nunggu puluhan tahun hanya untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ular. Dan kita ngomong-ngomong, ya Allah, masukkan aku surga. Ya Allah, nangis. Tapi nangis pas ramai-ramai. Pas tahajud ada nangis. Rukuk cemil, tapi sudah Nabi kagak, syariatnya kagak, sholat juga sekedar menggugurkan kewajiban. Surga mana yang anak komputer? Muka-muka kita ini samping versi smoker alhamdulillah. Walaupun di surga ada listrik. Nah ini yang pertama yang dicintai oleh Abu Bakar, memandang wajahnya. Sebuah kenikmatan bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga termasuk hamba-hamba yang bisa melihat bahkan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Rabbal. Dan semoga Allah izinkan kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhir. Apakah bisa kita bertemu dengan Rasulullah yang di dunia? Bisa. Tergantung hatinya. Hatinya bersih bisa bertemu di alam mimpi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Kata Nabi SAW, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat saya. Karena syaitan lain sama karena syaitan itu gak bisa menyerupai Nabi. Kalau ibu kemarin ada yang minta saya, Ustaz saya mimpi Pak Ustaz, artinya apa? Saya bilang itu setan mimpi. Karena setan bisa menyerupai saya, bisa menyerupai yang lain bisa. Tapi kalau menyerupai Nabi nggak bisa. Setan tidak bisa menyerupai baginda Nabi. Bisa. Ada juga yang bertemu secara yaqadzah. Yang bertemu itu bertemu langsung. Alam sadar, bukan alam mimpi. Salah satunya yang bertemu Nabi secara yaqadzah itu adalah Habib Ahmad bin Alawi Wajahnya. Habib Ahmad bin Alawi Wajahnya itu setiap hari bertemu Nabi dengan yaqadzah.
syaratnya adalah hatinya bersih. Bukan dengan amalan. Banyak datang, Ustaz, apa amalan itu Nabi? Oh, amalan ini, amalan ini. Tapi hati-hati kotor. Tak bisa, percuma. Gak bakal datang kan? Banyak orang itu gak ada amalan. Tapi kok bisa ketemu Nabi? Karena hatinya bersih. Ini yang didatangi Nabi. Gak ada hasud, gak ada dendam, gak ada benci, gak ada sombong hatinya. Ini didatangi Nabi. Dia sholat 10.000 kali, tapi kalau sombong, hasud, dengki, ya gak bakalan datang. Tapi gak percuma juga sholawatnya. Kalau mati khusus sholawat, ya sholawat manfaat sholawat, tapi belum tentu berguna. Nah, hanya saja untuk zaman saat ini, jangan mudah percaya untuk orang yang aku dikit-dikit ketemu Nabi. Kalau waktu ketemu Nabi, dia tak sholat, ngampun. Ada Ustaz tidak melewat. Pak Ustaz, Pak Haji, saya mimpi dari malam. Kata Nabi, saya suruh minta duit sama Pak Haji. Kadang nanti Pak Haji tak dapat syafaat. Dalam ilmu ini, biar kita ketuk yang lempar yang luas ya. Ada yang minta-minta. Itu dosa gede, dosa besar. Ya, berdusta atas baginda Nabi SAW, atas nama baginda Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disukai oleh sahabat Abu Bakar dan dicintai. Siapa? Yang berhubungan dengan Nabi lagi. Karena membesarnya cinta Abu Bakar karena Nabi. Apa katanya? Kata beliau, wa infaqu mali ala Rasulillah. Aku menginfakkan hartaku untuk Rasulullah SAW. Saking cinta Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini gak kaya, sahabat. Beda sama Utsman bin Affan, beda sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kaya. Sayyidina Utsman itu, kalau saya pernah baca berita itu, kalau dirupiahkan harta beliau triliunan. Dan Abdurrahman bin Auf puluhan kali lipat kekayaannya dibanding Utsman bin Affan. Kaya kali. Utsman bin Affan suatu hari Rasulullah butuh dana untuk berperang. Sayyidina Utsman bin Affan setengah hartanya diinfakkan. Anggaplah harta, saya tak tahu nilai pastinya. Misalkan hartanya Sayyidina Utsman 1 triliun, 500 M langsung disedekahkan. Beli kuda, beli peralatan perang, setengah hartanya. Sayyidina Abu Bakar ini gak kaya, hidupnya sederhana. Bahkan dikatakan ada beberapa belas tambal di pakaiannya. Membawa sekresek uang. Dulu uangnya pakai dinar, dirham, pakai koin. Kalau sekarang pakai kertas, lebih canggih aja pakai kiris, pakai tin. Lebih canggih lagi kan, kirisnya dong. Sekarang pakai pindah, pakai apa namanya? Mata, lebih canggih. Ada yang pakai apa namanya ini? Sidik jari, duit kan di sini. Kalau HP kan masih lagi. Ini sendiri canggih. Ini bayar pakai mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan Indonesia seperti itu. Gimana mungkin? Transaksi tapi tak pakai duit. Ini jadi dua duit tak ada. Kau tahu masalah rekeningnya. Nah, bahwa kecil berapa 100 atau 1000 dia, tak sebanyak Rasulullah apa. Dan mengatakan, ya Rasulullah, ini seluruh harta. Rasulullah tidakkah kau sisakan sedikit untuk anak dan istri? Apa jawaban Abu Bakar? Anak dan istriku sudah diserahkan kepada Allah SWT. Tawakal kepada Allah. Pokoknya ini untuk Rasul. Dan Sayyidina Abu Bakar itu ada rezeki lebih langsung untuk Rasulullah SAW. Tawakal yang kuat luar biasa. Tapi ini berlaku kalau istrinya seperti istri Sayyidina Abu Bakar. Kalau bini-bini zaman sekarang semua harta dengan Allah. Gimana mereka? Duitnya apa di ATM? 20 juta untuk hari-hari dan sampai balik ke rumah dilempar antar 1.000. Tidak doang. Artinya kalau kita tak bisa seperti Sayyidina Abu Bakar, minimal kita seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Jangan pelit-pelit keluarga Allah. Nanti Allah balas pelit lagi juga. Ini Sayyidina Abu Bakar. Lalu yang ketiga, yang paling disukai
Rasulillah. Putriku dinikahi oleh Rasulullah. Jadi yang paling disenangi Sayyidina Abu Bakar ini yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Siti Aisyah. Abu Bakar itu kan nama dia. Abu Bakar itu lakopnya. Nama asli Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa dikenal dengan sebutan Abu Bakar? Abu Bapak. Bakar itu dari bikir, perawat. Abu Bakar bapaknya perawat. Karena hanya putri beliau satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan belum menikah dengan yang lain. Sementara istri Nabi yang lain sudah menikah dengan janda. Makanya disebut Abu Bakar. Terkenallah dengan sebutan Abu Bakar sehingga beliau dipanggil Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini saat Rasulullah wafat, umat Islam pada bingung katanya. Sampai Umar bin Khattab itu ngancam, siapa yang mengatakan Umar wafat nih, siap-siap berhadapan dengan pedang saya. Nah Umar, siapa yang berani kan? Setan aja lari. Iya setan. Misalnya ketemu jalan sawah, Sayyidina Umar mau lewat, setan lewat, Umar bin Khattab rela dia lari ke jalan tebu atau masuk ke gang jalur 2A. Tak mau ketemu Umar bin Khattab, setan lagi, apalagi manusia, tak berani betul. Ini pada bingung semua. Ketiga Rasulullah, hanya Sayyidina Abu Bakar satu-satunya sahabat yang tegar atau kelihatan tegar, dan hanya beliau satu-satunya sahabat yang berani menenangkan Umar bin Khattab. Enggak bahaya. Ternyata hanya zahir beliau saja yang kelihatannya tegar, kuat. Beliau menggantikan Rasulullah selama kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun. Akhirnya beliau gak lama wafat. Umurnya kurang lebih sama dengan Nabi, 63 tahun. Saat dimandikan jenazah beliau baru kelihatan apa penyebab Sayyidina Abu Bakar wafat. Gak ada angin, gak ada hujan, wafat. Sakit gak wafat. Begitu dimandikan kelihatan di dadanya hitam. Kenapa? Menahan rindu dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau tiap malam itu menangis rindu kepada Rasulullah SAW. Sesak di dada, pokok dadanya hitam. Sayyidina Abu Bakar, kita malu selawat kali saja bangga. Kita buat terus sampai sesak. Perahan kita kan. Saya dulu pernah rindu waktu pas dulu. Awal-awal datang rindu waktu sesak pun nangis loh. Cuman karena si laki-laki mau nangis malu. Masa laki-laki nangis? Tahanlah, mumpah sakit di dada kan? Karena menahan nangis dulu. Oh begitu ya rasanya. Pas Pak Ustaz cerita kan Sayyidina Abu Bakar, saya bilang ternyata begini perasaan Sayyidina Abu Bakar, menahan rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau sahabat yang lain meninggalnya dibunuh. Umar bin Khattab dibunuh, meninggal saat imam sholat subuh, dibunuh oleh Abu Lu'lu'at al-Majusi. Jadi Abu Lu'lu'at ini sudah siap-siap, dia kuat-kuat sholat subuh, ditaruh pisau di pol. Karena dulu belum ada lampu, jadi tak nampak. Begitu Sayyidina Umar sholat, Allah menikam dari malam. Tapi Sayyidina Umar keluar khususnya, tetap lanjut sholat 3 hari masih sholat berjamaah, baru wafat. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Saat mau dibunuh, tangan beliau nangis, lepas jari, tetap lanjut membaca Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama. Jadi mau sholat subuh, ditunggu oleh Abdurrahman bin Muljam, tokoh Khawarij. Orang pakai pedang sudah dilapisi racun, kalau mutiara diketak. Jadi tetap itu dipukul kepala beliau, disabit gitu kan, keluar darah, tetap lanjut sholat subuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 hari berwafat. Sayyidina Ali, kita meriam dikit tak sholat, meriam atau ibu dikit tak sholat. Kenapa bang tak
Main pakai apa? Biar lebar baju. Oh kan? Ada apa? Bapak rekor. Jangan lupa. Saya tinggal kena berapa? Cuma dia boleh. Hujan lebat. Makin berpaling seminggu. Kalau apa yang AC, yang kasurnya kingkowi, bed cover, apanya? Kenapa tidak sholat? Allah mengampuni lagi mereka. Nah, ini tiga yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka saya dan ulama-ulama salaf terdahulu tidak setuju kalau ada orang yang mengata-ngatakan, apalagi sampai memvonis kafir Abu Bakar. Ini kurang ajar di atas kurang ajar. Abu Bakar kalau kita ceritakan sedih perjuangannya untuk baginda Nabi SAW itu luar biasa totalitas. Ada satu aliran mengkafirkan Abu Bakar. Ada, kemudian ada tapi nggak terlalu besar. Saya nggak perlu sebut lagi. Tapi insya Allah kalau misalkan nanti apapun namanya terserah. Kalau sudah mengatakan sahabat, apalagi yang dikatakan Abu Bakar dan Umar, mertuanya Rasulullah SAW, jelas ini tidak mewakili agama Islam. Nah, dikatakan apa macam-macam tidak ada sebutkan di majelis yang ini. Baik, sebelum kita lanjutkan berikutnya sudah ada yang menanyakan saya. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf yang sebenarnya ini menyimpang dari konteks yang terakhir. Jadi saya kemarin mendapat kiriman WA dari kawan. Dalam WA itu ada seorang menjelaskan masalah LTI. Intinya dari penjelasan tersebut, LTI tersebut mempunyai suatu imam atau amir. Apabila seseorang yang belum berbaiat kepada amirnya, dia belum Islam. Nah, yang saya tanyakan, apakah hanya di Indonesia yang ada LTI tersebut, dan bagaimana kira-kira menurut pendapat tentang LTI? Terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaan ini jujur saya tidak bisa menjawab karena saya harus pelajari dahulu ya. Sehingga baru dengar kalau ada imam baiat dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu, saya tidak berani juga mengatakan dari Quran. Yang jelas saat ini mereka masih saudara kita karena sholatnya masih menghadap kiblat, Tuhannya masih sama. Mungkin ada perbedaan sedikit dalam ajaran yang perlu dikaji. Ya, tetap mereka saudara kita. Adapun kalau masalah imam baiat, ini bukan LDI ya, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Ini secara umum aja deh. Baiat kepada imam. Imam siapa? Pertanyaannya itu. Kenapa harus berbaiat? Nah, jadi imam yang dimaksud imam apa dulu? Kalau imam yang dimaksud adalah presiden misalnya, baiat khalifah, amir, kita udah ada presiden apa itu? Baiat yang lain. Siapa yang terpilih? Ya sudah, yang terpilih itu. Dengan Prabowo Gibran ya sudah. Kalau sekarang Pak Jokowi ya itu. Gak boleh lagi kita buat menolak karena sudah disahkan dengan itu imam kita. Ya, kalau imam yang dimaksud presiden nanti jelas itu menyimpang. Tapi kalau imam yang dimaksud adalah pemuka agama, ya sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Nanti kan harus dicek dulu imam yang dimaksud imam apa. Dia ngajak imam apa, imam yang dimaksud belum tahu kan? Imam mereka sendiri Pak, sendiri dan meninggal diganti gitu. Iya, kalau imam cuma ngurusin organisasi ya nggak masalah. Kalau cuma ngurusin organisasi, tapi kalau ya, tapi permasalahannya apabila belum dibayar, belum dibayar mak itu, makanya saya tidak berani kafir katanya. Oh, makanya saya nggak berani jawab. Saya nggak berani jawab karena saya nggak terlalu kenal dengan aliran ini. Ya, itu kan cuma organisasi dia. Tapi kalau nggak baiat dikatakan apa? Kafir gitu ya? Nggak baiat dikatakan kafir ya? Kalau benar ya yang disampaikan ya, itu jelas keliru. Sejak kapan rukun iman satu baiat kepada imam nggak ada? Karena rukun iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, iman kepada Nabi Rasul kan, iman kepada malaikat, iman kepada hal-hal gaib dan hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Ada iman kepada imam nggak ada.
ada itu iman kepada imam tidak ada. Jadi jelas itu kalau memang benar yang disampaikan enggak sampai kafir, nggak sampai kafir. Berarti kafir kita semua kafir kok saya. Saya nggak tahu ya, nggak dengar ini. Tapi kalau memang benar disampaikan, kok bahaya? Kafir semua. Bapak ibu ngaji pengajian saya, bukan ngaji pengajian mereka. Kafir, saya juga harus ikut baik. Enggak sampai seperti itu. Baiat itu apa sih? Baiat itu kita baiat itu kita bersumpah ikut setia kepada orang yang kita baiat, alias membuat perjanjian. Di Islam ada baiat saat Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah wafat, dibaiat untuk menjadi pemimpin, ya, di rumah apa itu lupa. Ada di balik Rasulullah. Jadi sahabat kumpul di situ di rumah tersebut musyawarah. Mereka berbaiat apa? Berjanji, bersumpah untuk taat ikut kepada titahnya Sayyidina Abu Bakar. Karena saat itu nggak ada pemimpin, ini boleh baiat kepada pemimpin. Nah sekarang kan kita udah baiat sama presiden. Sekarang otomatis begitu dipilih, ya berarti kita udah otomatis baiat ikut perintah presiden A, ikut taat. Perintah presiden B kalau sudah disahkan ya wajib ikut, nggak boleh menolak. Itu baiat namanya. Ada baiat dari tarekat juga ada baiat. Saya pengen ikut tarekat Naqsabandi. Ada takut musiknya. Jadi, itu ikut ya, baiat. Janji ya, kalau ikut tarekat Naqsabandi tiap hari zikir minimal sekian. Kalau enggak, nanti ada hukuman. Itu namanya baiat. Biar apa? Biar istiqomah. Ada di tarekat juga ada baiat. Dengan segala macam istilahnya. Saya pengen ikut tarekat Syadili. Ada jadi baiat, hati-hati. Itu tiap hari minimal zikir sekian. Itu baiat. Jadi janji kepada imam, janji kepada pemimpin agar untuk taat dengan perintahnya. Tapi ingat, perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Karena kalau ada bertentangan nggak boleh. Jadi siapa dulu yang kita baiat? Kalau perintahnya sesuai dengan syariat, wajib kita taat. Tapi kalau perintahnya bertentangan nggak boleh. Baiat sama imam. Imamnya bilang, biniku cantik, ceraikan kalau sama aku. Ya nggak boleh, haram. Nggak ada itu. Biar kiai imam mahal macam banter kontainer nggak boleh. Ya, atau apa Inggris ya, pokoknya yang haram-haram nggak boleh. Jadi saya nggak tahu ini nanti saya kaji dulu benar ya. Tapi jelas nggak ada bertentangan dengan baiat kita kata kafir kecuali yang khalifah itu orang lain lagi. Tapi kalau sekarang hal seperti itu nggak ada, jadi ya jangan ikuti aneh-aneh aja lah ya. Jadi ulama mengatakan nggak boleh gampang mengkafirkan orang lain. Idza qala ahadukum li akhihi ya kafir, apabila salah satu di antara kalian mengatakan kepada saudaranya hei kafir, faqad ba'a li ahadihim, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu daripada kedua orang. Ini sabda Nabi. Imam Fahim ada dari Sahih. Jangan nih, saya sebenarnya bisa. Ini ancaman dari Nabi. Jangan mudah mengkafirkan orang lain. Gak boleh. Saya berkata, ini kafir, orang-orang begini-begini. Ini kafir ini dia sesuai gak? Kafir gak nih? Oh enggak, jangan. Hanya sebab apa? Maka kekafiran itu kembali kepada saya. Saya tahu. Ini ancaman dan ini serius. Gak boleh gampang mengkafirkan orang lain. Dan itu sangat dilarang. Kecuali hak. Misalkan mengatakan Tuhan itu dua, baru keluar dari Islam. Kalau masih sama kiblatnya, sholatnya hanya beda pilihan aja, enggak sampai kafir. Itu jadi tidak bapak tidak beda apa sholat aja, sholatnya kiblat. Jadi bapak sholatnya pada sana, baru bapak lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi lain cukup Indonesia. Nanti saya kaji dulu itu. Saya nggak berani ngatain juga, tapi kalau masalah baiat jelas nggak benar. Nah, insyaallah bisa jadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Nanti kalau bapak dapat PHWS sendiri, diajukan aja pak. Diajukan aja, nggak usah direspon, dicuekin. Jangan direspon. Nah, saya mau mendengar ada di Pontianak ini, ada, cuman saya tidak terlalu ya ini nanti lah. Ada, nanti tanya kawan-kawan ini.
Ainul Yakin Atau Gak suruh WA saya bersama Ustadz Ali Al-Hinduan. Ini ada WA Pak Ustadz. Semoga bermanfaat dan jangan direspon ya WA barokah bagi kita semuanya. Baik, itu saja kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Semoga Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wassalamualaikum sayyidina Muhammadin wa Allah jaga lisan kita dari